Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan bisa mengikuti kuliah daring pada kesempatan hari ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui di yaumil qiyamah nanti sebagai umat-umatnya. Saya di sini sebagai moderator memimpin berjalannya presentasi pada hari ini. Kali ini akan menyampaikan beberapa materi tentang sejarah lahirnya filsafat umum. Dan untuk selanjutnya kepada teman-teman kelompok 1 yaitu Kang Abdail Anhar dan Mas Sumarno nanti akan menyampaikan beberapa materi apa atau itu sejarah lahirnya filsafat. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan bab yang pertama mengenai tentang sejarah filsafat Yunani kuno. Periode filsafat Yunani merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir mitosentris, yaitu pola pikir yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 Masehi mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatu harus diterima sebagai sesuatu yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Artinya, suatu kebenaran lewat akal pikir logis tidak berlaku. Yang berlaku hanya untuk suatu kebenaran yang bersumber dari mitos atau dongeng. Faktor-faktor lahirnya filsafat Yunani. Terdapat 3 faktor yang menjadikan filsafat Yunani ini lahir, yaitu bangsa Yunani yang kaya akan mitos, dongeng, karya sastra Yunani yang dapat dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani, pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia. Tokoh-tokoh filsafat Yunani yaitu pertama Thales, kemudian Anaximander, kemudian Anaximenes, kemudian Pythagoras, kemudian Parmenides, kemudian Zeno, Plato, dan yang terakhir Aristoteles. Masa abad pertengahan. Sejarah filsafat abad pertengahan dimulai kira-kira pada abad ke-5 Masehi sampai awal abad ke-17 Masehi. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 476 Masehi, yakni masa berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang kelak berpusat di Konstantinopel yang sekarang yaitu di Istanbul. Sebagai data awal zaman abad pertengahan dan tahun 1492 Masehi, penemuan benua Amerika oleh Columbus sebagai data akhirnya. Ciri filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Dilihat secara menyeluruh, filsafat abad pertengahan memang merupakan filsafat Kristiani. Oleh karena itu, kiranya dapat dikatakan bahwa filsafat abad pertengahan adalah suatu filsafat agama dengan agama Kristiani sebagai basisnya. Periode-periode pada abad pertengahan yaitu
Secara garis besar, filsafat pertengahan dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu zaman patristik dan zaman skolastik. Zaman patristik yaitu adalah patristik berasal dari kata patres yang artinya bentuk jamak dari pater yang berarti bapak-bapak. Yang dimaksudkan adalah para pujangga gereja dan tokoh-tokoh gereja yang sangat berperan sebagai letak dasar intelektual kekristenan. Mereka khususnya mencurahkan perhatian pada pengembangan teologi, tetapi dalam kegiatan tersebut mereka tak dapat menghindarkan diri dari wilayah kefilsafatan. Kemudian yang kedua adalah zaman skolastik. Zaman skolastik dimulai sejak abad ke-9 Masehi. Kalau tokoh masa patristik adalah pribadi-pribadi yang tulisannya memberikan bentuk pada pemikiran filsafat dan teologi pada zamannya, para tokoh zaman skolastik adalah para pelajar dari lingkungan sekolah kerajaan dan sekolah katedral yang didirikan oleh Raja Karel Agung, dan kelak juga dari lingkungan universitas dan orde-orde biarawan. Perkembangan filsafat abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, perkembangan ilmu mencapai kemajuan yang pesat karena adanya penerjemah karya filsafat Yunani klasik ke bahasa Latin, juga penerjemahan kembali karya para filsuf Yunani oleh bangsa Arab ke bahasa Latin. Karena para filsuf Islam menjadi sumber terpenting penerjemahan buku, baik buku keilmuan maupun filsafat. Di antara karya filsuf Islam yang diterjemahkan antara lain astronomi, yaitu dari Al-Khawarizmi, kedokteran, yaitu dari Ibnu Sina, kemudian karya-karya Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali. Dan mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan sejarah filsafat Yunani kuno. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan tentang masa abad modern. Pada masa abad modern ini telah dikenal yang namanya pemikiran filsafat sentral, yaitu pandangan kehidupan sehingga corak pemikiran antroposentris, yaitu pemikiran filsafatnya yang mendasar pada akal, pikiran atau pengalaman. Jadi filsafat pada masa abad modern ini menggunakan yang namanya pada akal, pikiran dan pengalaman yang menjurus pada dasar-dasar filsafat. Kemudian di dalam abad modern ini muncul yang namanya Renaissance dan humanisme sebagai awal abad modern, di mana para ahli filosof menjadi pelopor perkembangan filsafat. Kalau pada masa abad pertengahan yang menjadi pelopor perkembangan filsafat adalah pemuka agama, sedangkan pemikiran filsafat pada masa abad modern ini berusaha untuk meletakkan dasar-dasar bagi metode induksi secara modern. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis. Artinya pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam dengan menggunakan berbagai penelitian ilmiah. Kemudian semakin pesatnya orang menggunakan metode induksi eksperimental dalam berbagai penelitian ilmiah, akibatnya perkembangan pemikiran filsafat mulai tertinggal oleh perkembangan ilmu-ilmu alam, kodrat atau natural science. René Descartes sebagai bapak filsafat modern yang berhasil melahirkan suatu konsep dari perpaduan antara metode ilmu alam dengan ilmu pasti di dalamnya pemikiran filsafat. Upaya itu dimaksud untuk apa? Upaya itu dimaksud untuk agar kebenaran dan kenyataan filsafat itu menjadi jelas dan terang. Terus pada abad ke-18 perkembangan filsafat mengarah pada ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia.
bagaimana saran yang dipakai untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Tokoh-tokoh antara lain yaitu Gerge Berkeley, David Hume, Rousseau. Terus pengetahuan yang pasti yang berguna, yaitu dengan cara membentuk pengertian-pengertian yang jelas dan bukti yang kuat. Kemudian di abad ke-19 itu pemikiran menjadi terpecah belah. Karena apa? Karena pemikiran filsafat pada saat itu telah mampu membentuk suatu kepribadian tiap-tiap bangsa dengan pengertian dengan caranya dia sendiri. Jadi antara lain di negara-negara lain, antara lain yaitu ada filsafat Amerika, ada filsafat Prancis, ada filsafat Inggris, ada filsafat Jerman, dan lain sebagainya. Ya, tokohnya yaitu Hegel, Karl Marx, Auguste Comte, James Mill, Joe Dewey. Akhirnya, pada munculnya pemikiran filsafat yang bermacam-macam ini berakibat tidak terdapat lagi pemikiran filsafat yang mendominasi. Giliran selanjutnya lahirnya filsafat kontemporer atau filsafat dewasa ini. Yang terakhir yaitu pada masa abad dewasa ini, filsafat abad ke-20. Jadi filsafat ke abad 20 ini, lahirnya filsafat abad ke-20 itu filsafat kontemporer. Karena ciri khas pemikiran filsafat ini adalah desentralisasi. Kemudian karena pemikiran filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Karena apa? Diperlukan etika sosial dan bidang bahasa karena pada filsafat abad ke-20 ini banyak istilah-istilah atau yang sering dipakai untuk yang sering tidak difikirkan secara mendalam sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda-beda atau bermakna ganda. Nah, jadi bidang bahasa dan etika sosial itu sangat penting untuk filsafat ke abad 20. Jadi bidang etika sosial memuat pokok-pokok masalah apakah hendak kita perbuat di dalam masyarakat dewasa ini. Kemudian pada paruh pertama abad ke-20 ini menimbulkan aliran-aliran seperti aliran kefilsafatan seperti neo-thomisme, neo-kantianisme, neo-hegelianisme, kritik ilmu, historisme, irasionalisme, neovitalisme, spiritualisme, neopositifme. Aliran di atas itu tinggal sedikit yang bertahan. Sementara itu pada abad belahan akhir abad ke-20 muncul aliran-aliran kefilsafatan yang lebih memberi corak pemikiran dewasa seperti filsafat analitik, filsafat eksistensi, strukturalisme, kritik sosial. Demikian atas penjabaran dari filsafat Yunani kuno sampai filsafat abad dewasa ini. Waktu saya sudah habis. Sekarang saya alihkan kepada Mas Yusuf untuk memberi kesimpulan. Kesimpulannya, kelahiran pemikiran filsafat barat diawali pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang diawali oleh runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang selama ini menjadi pembenaran terhadap setiap gejala alam. Orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatunya harus diterima sebagai sesuatu yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Dalam sejarah filsafat, biasanya filsafat Yunani dimajukan sebagai pangkal sejarah filsafat barat. Karena dunia barat dalam alam pemikirannya berpangkal kepada pemikiran Yunani. Pada masa itu,
ada keterangan-keterangan tentang terjadinya alam semesta serta dengan penghuninya. Akan tetapi keterangan ini berdasarkan kepercayaan. Ahli-ahli pikir tidak puas akan keterangan itu, lalu mencoba untuk keterangan melalui budinya. Mereka menanyakan dan mencari jawabannya, apakah sebetulnya alam itu. Ciri yang menonjol dari filsafat Yunani kuno diawali kelahirannya adalah ditunjukkannya perhatian terutama pada pengamatan gejala kosmik dan fisik sebagai ikhtiar guna menemukan sesuatu arsh yang merupakan unsur awal. Nah, itulah kesimpulan dari materi sejarah kelahiran filsafat. Terima kasih untuk semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham, bisa berkomentar di bawah ini. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.